Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu ke-1 6 Maret 2022. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Bapa kita karena kasih dan kemurahan-Nya yang selalu mengalir, melimpah dalam kehidupan kita, sehingga pada saat ini kita dapat beribadah yang dilaksanakan secara langsung di gereja ini maupun yang disiarkan secara daring. Marilah kita awali ibadah saat ini dengan hati yang bersyukur kepada Allah, dan dengan sukacita marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 362 bait 1, 2, dan 4. Aku milikmu Yesus Tuhanku. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, dan kita akan menyanyikan bait yang keempat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan hati menghadap kepada Tuhan melalui kebaktian saat ini dengan mengaku, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang senantiasa memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 2, Mulia
mulia namanya. Memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya. Sang penebus, Maha kudus, Maha besar. Sang penebus, Maha kudus, Maha besar. kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam mengarungi kehidupan yang ada di dunia ini, kita berharap dapat mengalahkan setiap keinginan dunia yang bisa menyesatkan kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita selalu mendekat, ikut saja dikau Tuhan, buang segala yang fana, ikut Tuhan dalam kesucian, lahir dan batin yang bersih. Hidup seturut kehendak Tuhan, mengikuti suri toladan yang Tuhan berikan. Saudara-saudara, mari kita nyatakan niat dan kesungguhan kita dalam pujian Kidung Jemaat 376, bait pertama, 3, dan 4. Ikut dikau saja Tuhan. Mari kita pujikan. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu.
dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Bait yang ketiga. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau, Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Yang keempat, ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima sabda pembimbing yang terambil dari Efesus 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-32. LAI memberikan judul Manusia Baru. Demikianlah sabda firman Tuhan. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru
yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah sabda firman Tuhan. Amin. Saudara, mari kita bersama bangkit berdiri. Kita mohon pengampunan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, meskipun kita sudah menjadi manusia yang baru dan selalu berusaha untuk diperbaharui di dalam Kristus Yesus, namun kenyataannya terkadang kita masih belum bisa mengendalikan diri atas sikap kita, tutur kata kita, dan perbuatan-perbuatan kita yang masih jauh dari kehendak Allah. Oleh karena itu, mari kita tunduk menghadap kepada Tuhan, mengambil waktu hening sejenak untuk berdoa secara pribadi di hadapan Allah. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita dan mohon pengampunan kepadanya. Diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah sabda firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 5 ayat 24. Mari kita mohon, biarlah dengan kuasa dan darahnya yang kudus, ia senantiasa memampukan kita untuk menyalibkan segala keinginan daging dan keinginan dunia yang menyesatkan. Ya Tuhan, di hadapan Engkau tidak ada sesuatu yang tersembunyi, sebab sesungguhnya Engkau mengetahui segala isi hati dan pikiran kami. Semua terlihat dengan jelas, setiap pelanggaran dosa-dosa kami. Oleh karena itu, ampunilah semua dosa-dosa dan pelanggaran kami di dalam kuasa dan darah-Mu yang kudus.
Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan pelengkap Kidung Jemaat 41, bait pertama 2, Ku datang kepadamu. Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah, atas dosa-dosaku dan pelanggaranku. Kuduskanlah diriku, Anak Domba Allah. Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Mohon pengasihan, Anak Domba Allah. tunjukkanlah padaku jalan kebenaran, hanya oleh rahmat-Mu, Anak Domba Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama mendengarkan berita anugerah. Kepada setiap kita yang mau rendah hati di hadapan Tuhan dan dengan tulus mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, maka Allah yang penuh dengan rahmat akan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 38, bait pertama dan 2, dosa dunia dihapuskan. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus.
kasih Tuhan yang kudus tidak mudah kupahami. Kasih Tuhan padaku amat luas dan lebarlah. Kasih Tuhan yang kudus tidak mudah kupahami. Kasih Tuhan padaku amat luas dan lebarlah. Rindu hatiku penuh jadi hamba Tuhanku. Ku berikan hidupku kini dan selamanya. Silahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini adalah kesempatan bagi kita waktu untuk mendengarkan sabda firman-Nya. Pemberitaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Lukas 4 ayat pertama sampai dengan ayat 13 dengan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Pencobaan di Padang Gurun. Demikian firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya
dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan setia melakukan di dalam hidupnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama mohon pimpinan kuasa Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Kami datang menghadap kepada Engkau ya Tuhan. Kesempatan saat ini kami bersama dengan umat-Mu mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk mendengar sabda firman-Mu. Biarlah kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus memimpin hamba-Mu, memimpin setiap kami yang ada di gereja ini, memimpin setiap hamba-hamba-Mu yang berada di rumah, yang mengikuti kebaktian secara daring. Biarlah sabda firman-Mu boleh menjadi pelita dalam setiap kehidupan kami, menerangi setiap kehidupan kami. Demikian pula dalam setiap keberadaan kami. Biarlah kami bagaikan tanah yang subur. Di saat berita firman itu ditaburkan, akan bertumbuh subur di tanah yang baik, sehingga pada saatnya nanti akan menghasilkan buah. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah otoritas kuasa Allah di dalam Yesus Kristus senantiasa memimpin dalam ibadah ini hingga sampai pada akhir, dan Roh Kudus memimpin atas hamba-Mu dalam pemberitaan firman ini. Biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak pribadi penyampai firman. Terima kasih Bapa. Bersabdalah, kami semuanya siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini diberikan judul, yaitu pamer makan, kuasa, harta, dan iman adalah sikap melawan Allah. Dengan perenungan firman Tuhan pada saat ini, saudara-saudara, kita diajak untuk senantiasa menjadi umat Allah yang senantiasa hidup dekat, mendekatkan diri kita kepada Allah, supaya kita selalu dalam perlindungan, pemeliharaan, dan kita jemaat Tuhan hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan, dan senantiasa mengerjakan semua yang baik, mengerjakan kehendak Allah yang boleh menjadi sarana berkat bagi umat, bagi jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa-masa saat ini kita sebagai umat Allah, umat Kristiani, kita juga merayakan yaitu masa-masa yaitu Rabu Abu. Demikian juga seterusnya hingga sampai dengan Paskah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kita merayakan yaitu Rabu Abu, itu sudah lewat. Gereja-gereja mempunyai tradisi 2 Maret ini yang sudah lewat, itu merupakan perayaan Hari Raya Abu yang mengingatkan bahwa abu itu adalah debu dan manusia diciptakan itu dari debu. Mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita adalah umat ciptaan Allah. Dan dengan Rabu Abu yang sudah kita lewati itu juga, saudara-saudara, kita diingatkan bahwa itu merupakan abu di saat umat Yahudi mereka melakukan pertobatan. Dia memakai abu itu sebagai cerminan bahwa mereka adalah debu, mereka adalah ciptaan yang tidak berarti di hadapan Allah, memohon pengampunan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Dan pada saat ini kita juga mempersiapkan diri masa Prapaskah. Dan dalam waktu-waktu ini tradisi gereja juga mengajarkan, yaitu puasa, mengajarkan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita ingin merasakan bagaimana masa-masa kesengsaraan Tuhan Yesus itu, dan jemaat diarahkan ke sana supaya hidupnya selalu mendekat kepada Kristus Yesus hingga sampai pada Jumat Agung, hingga sampai pada hari Paskah kebangkitan Kristus. Saudara-saudara, kalau kita saat ini memperhatikan dalam bacaan yang terambil dalam Injil Lukas pasal yang keempat ayat pertama hingga sampai dengan ayat yang ke-13, Tuhan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, dia dibawa hingga sampai ke padang gurun. Dan di situ kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak makan selama 40 hari. Kita tahu kesempatan itu adalah waktu yang tidak disia-siakan oleh iblis. Untuk apa? Untuk mencobai Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa iblis sejak mula pertama, sesungguhnya Allah itu tidak menciptakan iblis. Tetapi yang kita tahu bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu yang ada itu baik adanya. Kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian, kisah penciptaan di situ, kita tahu dan kita mengerti bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah itu adalah baik adanya. Saudara-saudara, tetapi baik itu manusia, baik itu ciptaan yang lain seperti malaikat, diberikan kehendak bebas untuk menentukan arah hidupnya. Nah, dari situ saudara-saudara ada hasrat, ada keinginan untuk pemberontakan, dan itu dimulai dari malaikat yang memberontak, yang hingga pada akhirnya mereka dijuluki iblis. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Yohanes 8 ayat 44 di situ disebutkan, iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi saudara-saudara, oleh karena dusta, oleh karena kehendak hatinya, oleh karena pemberontakan terhadap Allah itu, iblis malaikat yang memberontak tadi dijuluki sebagai iblis karena berdusta, karena menipu manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan bahwa iblis saat dia menggoda terhadap ibu Hawa, dia menggodanya dengan apa? Memutarbalikkan kebenaran firman Allah. Nah, mari kita perhatikan pada saat Tuhan Yesus berada di padang gurun, kesempatan waktu yang baik untuk iblis itu mencobai. Kesempatan yang baik bagi iblis itu membawa supaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu takluk dan tunduk kepada iblis. Nah, saudara-saudara, itu yang kita ketahui bahwa iblis dengan segala upaya, dia ingin selalu mengadakan pemberontakan, menghendaki Tuhan Yesus itu menyembah kepada iblis. Dan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Nah, kalau kita perhatikan pada bagian ayat yang ketiga, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Tetapi saudara-saudara, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ayat yang keempat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iblis berusaha dengan segala upaya di saat Tuhan Yesus memang dalam keadaan perut lapar,
Karena kita tahu bahwa Yesus adalah Allah sendiri yang hadir, yang menjadi manusia. Saat dia menjadi manusia, dia juga merasakan lapar. Puasa yang dilakukan selama 40 hari itu, saudara-saudara, kesempatan iblis itu mencoba untuk menjatuhkan, untuk mengalahkan Tuhan Yesus itu. Tapi apa yang dikatakan? Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Ketika iblis saat pertama dia mencoba menggoda Hawa, dia memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Tapi di sini saat Tuhan Yesus memberikan jawaban juga mengatakan ada tertulis. Artinya bahwa Tuhan Yesus menjawab, memberikan jawaban kepada iblis itu, dia mendasarkan semua itu juga dengan firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja. Saudara-saudara, tidak hanya itu, yang berikutnya iblis juga membawa Tuhan Yesus ke suatu tempat, dan di situ pada ayat yang berikut itu, ayat 6 dan 7, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Saudara-saudara, tidak hanya sekali itu. Yang kedua, iblis mengajak Tuhan Yesus ke suatu tempat, yaitu kerajaan dunia. Dan kerajaan dunia itu dikatakan ini diberikan haknya kepada iblis itu. Semua itu akan kuberikan kepadamu. Kepadamu kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Tetapi apakah sesuatu yang duniawi itu menjadi sesuatu yang menarik bagi Tuhan Yesus? Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus penuh dengan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, jawaban yang kedua yang disampaikan Tuhan Yesus pun mengatakan, engkau, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat yang ke-8. Jadi yang kedua pun Tuhan Yesus memberikan jawaban dengan mendasari firman Tuhan. Ada tertulis. Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus adalah setiap kebenaran, setiap firman yang semua itu harus diikuti. Iblis pun saat itu pun harus tunduk dan mengikuti. Bukannya Tuhan Yesus tunduk kepada iblis, tetapi iblis harus tunduk kepada Allah. Saudara-saudara, kesempatan berikutnya kalau kita perhatikan bahwa iblis tidak lantas diam. Dia mengambil kesempatan yang ketiga untuk membawa Tuhan Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Tuhan Yesus berada di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat yang 9 sampai dengan ayat yang 11. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga pun juga Tuhan Yesus mendasari dengan firman-Nya, dengan mengatakan ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-12. Jadi saudara-saudara, baik jawaban dari yang pertama sampai yang ketiga, Tuhan Yesus selalu mendasarkan dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan, iblis memang licik dengan caranya. Iblis memang
berupaya dengan segala cara untuk mencari celah, mencari kesempatan menjatuhkan lawannya. Dan saat itu Tuhan Yesus dicoba saat dia sedang berpuasa. Pertama, diiming-imingi dengan batu supaya dijadikan makanan. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus, manusia tidak hanya hidup dari makanan saja, tapi dari benih firman. Saudara-saudara, itu menandakan bahwa manusia yang hidup bukan hanya karena roti saja. Kita yang hidup ini dan kita bisa bernapas, kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan segala sesuatu bukan karena makanan saja. Jadi saudara-saudara, hal terkait dengan makanan jangan sampai itu dipamerkan terkait dengan tema kita. Jangan hal itu menjadi sesuatu yang membuat kita menjadi congkak, menjadi sombong karena makanan, karena kuliner yang kita sajikan. Saudara-saudara, situasi kondisi pada zaman sekarang ini kan seringnya kuliner. Wah, lagi kesempatan kita mungkin jalan kemana gitu. Wah, kuliner di mana? Selfie, cepret gitu ya. Seperti itu. Saudara-saudara, memang sih tidak ada larangan. Tetapi jangan sampai kita terjebak, kita pamer makanan, kita pamer kuliner kita, dan intinya bahwa ujung-ujungnya adalah kehendakku yang terjadi, diriku yang dimuliakan, bukan Allah yang dimuliakan, tetapi diriku sendiri, seperti itu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Hal yang kedua yang terkait dengan apa yang kita lihat dalam pencobaan yang dialami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dibawa ke tempat kerajaan dunia dengan kemegahannya. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau mau menyembah aku. Ini juga pola, ini adalah cara, ini adalah yang selalu dan selalu dilakukan, yang dikerjakan iblis. Bagaimana iblis itu menghasut, bagaimana iblis itu mengalahkan kita. Karena apa? Hingga sampai saat ini saudara-saudara, iblis itu selalu bergerilya. Iblis mencari teman sebanyak-banyaknya dan memamerkan segala kemewahan, memamerkan segala kegemerlapan, memamerkan segala hal yang ada di dunia ini, yang semua itu bisa memikat hati, yang itu bisa nengsemaken bagi setiap orang ketika ditawari harta kekayaan, ketika orang itu ditawari kedudukan, ketika orang itu ditawari posisi, ketika seseorang itu ditawari sesuatu yang berhubungan dengan kejayaan dunia, yaitu kerajaan dunia, hal-hal yang berkaitan dengan nafsu dunia. Kalau kita tidak mempunyai iman yang kokoh, saudara-saudara, akan mudah bagi setiap kita dikalahkan, akan mudah kita akhirnya jatuh. Karena apa? Kita diiming-imingi dengan gemerlapnya dunia itu, kita runtuh dan kita tidak menyembah kepada Allah lagi, tetapi menyembah kepada Mammon, menyembah kepada berhala, menyembah kepada harta benda, menyembah kepada yaitu kekayaan dunia. Itu melebihi cintanya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, hal yang seperti ini mestinya harus menjadi perenungan bagi setiap kita. Cinta kita terhadap harta kekayaan dunia, kedudukan, posisi, dan kehormatan dan lain sebagainya, jika itu kita lakukan, cintanya melebihi cinta kita pada Tuhan Yesus, saudara-saudara ingat bahwa iblis ingin menaklukkan, seperti iblis menaklukkan Tuhan Yesus, tapi tidak bisa. Nah, itu yang harus kita renungkan dalam setiap keadaan kita. Jangan sampai kita jatuh oleh karena kekuasaan, oleh karena kehormatan. Orang kadang sukanya dipuji, orang kadang sukanya mendapatkan penghormatan, lupa dia tidak jalan telapak, ya bahasa Jawanya gitu, tetapi berjalan di awang-awang. Wah, medeni gitu, menakutkan hal yang semacam itu. Jangan sampai itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita menjadi silau oleh karena situasi keadaan dunia.
Jangan menjadi silau oleh karena apa? Gemerlapnya dunia ini. Mari kita tetap fokus, kita tetap selalu dekat kepada Tuhan, sehingga jalan hidup kita tetap dalam terang firman-Nya, melakukan semua yang baik, yang berkenan pada Allah. Yang berikutnya, yang ketiga, saudara-saudara, ternyata kalau kita perhatikan iblis itu ya lihainya begitu luar biasa. Saat Tuhan Yesus memberikan jawaban dengan firman Tuhan, iblis pun gak kalah beda. Iblis pun juga mengatakan, ada tertulis. Sehingga saudara-saudara, kalau kita perhatikan bahwa hal ini pun bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat, terjadi di tengah-tengah kehidupan bergereja, bahwa kadang orang ketika mempunyai kepentingan, mempunyai sesuatu, dia memakai ayat-ayat firman Tuhan. Ayat-ayat firman Tuhan itu dipakai untuk mendukung idenya, sehingga bukan kehendak Tuhan yang terjadi, tapi ide dan gagasannya. Hal semacam ini adalah sering dikatakan sebagai eisegese, memaksakan firman Tuhan itu untuk mengikuti kehendak kita, kemauan kita. Iblis saat itu dia memakai juga firman Tuhan, ada tertulis seperti itu, untuk memikat, untuk membawa Tuhan Yesus supaya menyembah kepada Dia. Tetapi Tuhan Yesus katakan, jangan engkau mencapai Tuhan Allahmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun kita bersama-sama hidup dalam persekutuan yang ada di gereja ini, tetapi kita harus saling mengingatkan, kita harus senantiasa waspada, supaya apa? Jangan sampai kita juga memakai ayat-ayat firman itu untuk mendukung kita untuk menyerang orang lain, untuk mendukung diri kita untuk apa? Memojokkan, menyudutkan, dan pembunuhan karakter terhadap orang lain. Nah, iblis pun bisa memakai itu, dan hal ini pun bisa terjadi bagi setiap umat, bagi setiap orang percaya. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita juga senantiasa selalu rendah hati. Kita senantiasa melihat dalam setiap diri kita bahwa hidup kita adalah hidup yang harus senantiasa tertuju kepada Tuhan. Kesempatan yang ada di dunia ini, iblis memang berupaya dengan segala cara untuk menjatuhkan. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan yang namanya peperangan rohani, itu selalu ada. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, bahwa hidup di dunia ini ada saja yang berhubungan dengan masalah, yaitu tentang kebenaran dan tidak kebenaran. Yang benar, yang baik, yang adil, itu adalah yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu yang harus dijalani, yang harus dikerjakan setiap kita, setiap orang percaya. Tetapi saudara-saudara, iblis pun selalu berusaha untuk memberikan cara modelnya menyesatkan bagi umat manusia. Tetapi ketika kita selalu taat, ketika kita selalu dekat kepada Tuhan, maka kita dapat mengatasi setiap persoalan, setiap hal yang ada dalam kehidupan kita, dan kita tetap berjalan bersama dengan Kristus. Ingat selalu bahwa harta kekayaan, bahwa pamer iman itu pun juga menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi masalah. Karena ketika kita sudah pamer, artinya bahwa kita ingin orang lain melihat dalam diri kita, orang lain digiring supaya mengakui dan menghormati dalam diri kita. Nah, hal itu jangan sampai terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dalam tema kita pada saat ini, pamer makan, kuasa, harta, dan iman adalah sikap melawan Allah. Mengapa dikatakan semua itu melawan Allah? Karena ketika orang tidak lagi menuruti kehendak Allah, ketika orang lagi selalu dengan kecongkakan dan kesombongan, pamer kekuasaan, pamer tentang kuliner, harta kekayaan, dan pamer iman, merasa bahwa mereka adalah orang yang paling suci, orang yang paling baik. Sesungguhnya mereka
menjadi umat yang tidak mengikuti akan kehendak Allah, tetapi mengikuti kehendak dirinya sendiri. Oleh karena itu kita diingatkan melalui firman Tuhan saat ini, mari kita selalu menjaga diri dan selalu memohon pimpinan kuasa Tuhan, supaya dalam keberadaan kita tetap berada di jalan kebenarannya, mengerjakan semua yang baik, yang berkenan kepada Allah. Segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, biarlah semua menjadi berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi sarana berkat bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita mengambil waktu saat teduh. Kita mempersiapkan diri pada saat ini dalam waktu kita saat teduh, dan nanti bersama-sama kita masuk dalam doa, diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Puji syukur dan terima kasih Tuhan, kesempatan saat ini belajar dari kisah pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun, mengingatkan bagi setiap kami bahwa kami harus senantiasa rendah hati, hidup senantiasa berpaut, hidup senantiasa dekat kepada Engkau. Engkau mengingatkan dan Engkau mengajarkan kepada setiap kami, supaya dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap keberadaan kami selalu hidup berserah penuh di hadapan Tuhan, dan kami selalu berjaga-jaga supaya kami dapat mengendalikan setiap kehidupan kami ini senantiasa berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan. Materaikan dalam setiap kehidupan kami, supaya kami selalu tunduk taat setia di hadapan Engkau. Dan hidup kami bukan kehendak kami yang terjadi, tetapi biarlah hanya kehendak-Mu saja yang terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan saat ini kami juga berdoa bagi setiap pergumulan jemaat-Mu. Tuhan berkati bagi setiap Bapak Ibu yang saat ini dalam kondisi sakit. Biarlah dengan bilur-bilur-Mu, dengan kuasa dan darah-Mu yang kudus, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan sakit penyakit yang dialami. Dan biarlah mereka senantiasa mendapatkan pemulihan kesehatan yang datang dari Tuhan. Kami berdoa pula Tuhan untuk setiap orang tua kami, Bapak Ibu yang berusia lanjut. Biarlah dengan keberadaannya mereka tetap menjadi umat-Mu yang taat setia, mempertahankan imannya, karena Tuhan selalu mengiring, menyertai dalam setiap perjalanan hidupnya. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan saat ini kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami yang masih dalam perjuangan untuk studinya. Tuhan memberkati setiap harapan, cita-cita, masa depan semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan mewujudkan setiap cita-citanya, dan itu menjadi rasa syukur yang selalu diucapkan, diungkapkan, dinyatakan dalam setiap kehidupannya di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak kami yang sekolah, yang ada di luar daerah. Tuhan berkati supaya dalam perjuangannya pun dapat diselesaikan dengan baik. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami yang saat ini bekerja di luar daerah. Juga Tuhan berkati dimanapun mereka berada, mereka akan selalu ingat akan nama Tuhan, selalu menunjukkan jati dirinya sebagai para pengikut Kristus,
yang taat setia di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan saat ini kami juga berdoa untuk situasi kondisi bahwa virus COVID-19 dan varian yang baru Omikron telah menyebar kemana-mana. Tetapi Engkau boleh menjaga setiap kami, biarlah kami juga tetap dalam keadaan baik dan sehat, memberikan imun yang baik, yang sehat kepada setiap kami, sehingga kami tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi kondisi bukan hanya di daerah kami di Kudus ini, tetapi di berbagai tempat. Biarlah Omikron ini semakin menurun dan semakin hilang. Kami merindukan situasi keadaan seperti hari-hari yang sebelumnya, bahwa kami bisa dengan situasi kondisi yang tanpa ada rasa takut satu dengan yang lain, bisa menikmati kehidupan beraktivitas seperti waktu-waktu yang sudah lewat. Ya Tuhan, namun dalam setiap kesempatan ini kami juga diingatkan bahwa selama ini ibadah kami di hadapan Engkau apakah sudah menjadi ibadah yang sungguh-sungguh. Biarlah kami selalu merenungkan itu, supaya kami selalu mendekat, supaya kami selalu hidup taat, hidup setia di hadapan Engkau, mengikuti jalan Tuhan, mengikuti semua kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati bagi para pemimpin, Bapak Presiden Joko Widodo, demikian Bapak Ma'ruf Amin, dan kami berdoa untuk setiap menteri, para pemimpin-pemimpin yang ada di daerah, yaitu para gubernur, para wali kota, bupati, camat, demikian juga lurah, hingga sampai tingkat RT maupun RW, semua satu arah, satu tujuan dalam mewujudkan pembangunan nasional. Biarlah semua apa yang direncanakan pemerintah dari pusat untuk memberikan kesejahteraan itu terwujud dengan setiap program-programnya yang didukung penuh oleh setiap masyarakat, hingga sampai ke pelosok-pelosok, hingga sampai ke desa-desa. Semua boleh merasakan pembangunan yang merata melalui program pemerintah itu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk misi Injil Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan berkati bagi setiap para utusan yang telah Tuhan percayakan untuk memberitakan Injil. Mereka dipakai dengan luar biasa untuk memasukkan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, kesempatan saat ini kami juga berdoa bagi setiap orang-orang yang saat ini jauh meninggalkan Engkau. Kami tetap rindu, kami tetap berdoa untuk setiap mereka diingatkan, sadar, dan boleh kembali ke jalan Tuhan, boleh kembali ke rumah-Mu, yaitu di gereja, di tempat ini maupun di manapun berada. Mereka menjadi umat yang berbakti kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Itulah doa kami, itulah permohonan kami. Sempurnakan seperti Tuhan mengajarkan kepada kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saat ini bersama kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah dengan
tuntunan sabda firman Tuhan, "Aku tahu Engkau menguji hati setiap orang, dan Engkau menyukai orang yang murni hatinya. Dengan tulus ikhlas dan dengan senang hati, ku persembahkan semuanya ini kepadamu. Aku telah menyaksikan bagaimana umatmu yang berkumpul di sini membawa persembahan mereka kepadamu dengan senang hati." 1 Tawarik 29 ayatnya 17. Saudara-saudara, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 433, bait pertama hingga sampai 3, "Aku suka membagi." Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, pun kepada Tuhanku ku beri persembahan. Tangan kiri tak tahu apalah ku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Jemaat dipersilakan berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita. Dengan segala kerendahan hati kami menghadap kepada Engkau ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan persembahan yang sudah dikumpulkan. Sucikan dan kuduskan. Persembahan ini boleh dikelola dengan bijak untuk setiap pelayanan yang bermuara bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang dengan ikhlas, dengan tulus mempersembahkannya di hadapan Engkau. Tuhan melipat gandakan berkat yang selalu mengalir melimpah dalam setiap kehidupan umat-Mu, dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Biarlah bukan hanya materi saja yang menjadi persembahan syukur kami, tetapi totalitas kehidupan kami biarlah menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terimalah persembahan kami, berkat-Mu mengalir melimpah atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Masih tetap berdiri, dan majelis akan memandu kita untuk bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah kita dengarkan biarlah senantiasa membangun kehidupan kita semakin bertumbuh dan menghasilkan buah pada waktunya. Mari bersama-sama kita akan teguhkan firman Tuhan itu dalam hati dan pikiran dengan mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6.
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam pujian tanggapan melalui firman Tuhan yang sudah kita dengarkan saat ini. Kita menyanyi dan memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 339, bait pertama dan yang kelima, Maju Laskar Kristus. Kita nyanyikan dengan semangat bahwa kita adalah para laskar Kristus yang selalu menang dalam peperangan melawan kuasa iblis. Mari kita pujikan. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan. Majulah diringi panji cemerlang. Majulah laskar Kristus. Majulah laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Karena itu, maju, ikut salib terus. Turutlah memuji Raja Penebus. Bait yang kelima. Karena itu maju, ikut salib terus. Turutlah memuji Raja Penebus. Hormat kemuliaan Tuhan terimalah. Insan dan malaikat sujud menyembah. Maju laskar Kristus. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah memberi perintah kepada kita supaya senantiasa menjaga hidup tetap kudus dan berkenan di hadapan Allah. Mari kita senantiasa berserah penuh kepada Allah, sebab Dia akan mengiring, menuntun, dan menyertai setiap langkah hidup kita,
supaya tetap berada dalam terang kasih-Nya. Mari jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat 287, Salam Kawanku, 2 kali. Salam, salam, sampai bertemu, sampai bertemu. Salam, salam, Salam kawanku. salam kawanku. Salam kawanku, salam, salam. Sampai bertemu, Sampai bertemu, sampai bertemu. Salam, salam. jemaat bisa ambil sikap doa, duduk dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.